Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Ilham Arfianto. Di video kali ini saya akan membahas tentang uji hipotesis yang merupakan seri dari uji statistika termasuk uji Z, uji T, dan lain sebagainya. Mari kita simak videonya bersama-sama. Jika nanti kalian saat menonton video ini ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas, langsung saja tuliskan pada bagian komentar. Uji hipotesis. Hipotesis adalah suatu dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Jadi, hipotesis merupakan dugaan sementara atau kira-kira. Dalam statistika kita sebut dengan istilah hipotesis. Misalkan kita punya suatu atau satu piring makanan. Nah, contohnya misalkan ini ada satu piring nasi dengan kuah tertentu atau kita bisa bilang sup atau kari ya. Contoh hipotesis yang bisa kita buat dari makanan ini adalah misalkan bila ada satu piring nasi kare, hipotesisnya adalah oh ternyata nasinya ini enak, mungkin seperti itu. Atau kalau misalkan ada dua buah nasi atau dua piring nasi, kita bisa mengatakan dari dua piring nasi itu enak semuanya, atau mungkin salah satunya lebih enak dari yang lainnya. Bisa kita katakan nasi kare pada piring A lebih enak daripada nasi kare pada piring B, misalkan seperti itu. Atau bisa juga misalkan kita diberikan nasi kare satu porsi dan ada satu bumbu lain misalkan kecap merek XYZ, kita bisa membuat hipotesisnya menjadi nasi kare ini setelah ditambah kecap merek XYZ rasanya menjadi lebih enak dibandingkan dengan sebelumnya. Atau bisa kita buat juga setelah ditambah kecap ternyata rasanya sama saja. Atau bisa juga kita buat setelah ditambah kecap ternyata rasanya justru malah tidak enak atau kurang enak dibandingkan dengan sebelumnya. Itu adalah contoh-contoh hipotesis yang bisa kita buat. Nah, dari hipotesis yang telah kita buat tersebut, selanjutnya akan kita uji apakah betul atau salah. Misalkan dalam makanan, cara menguji betul atau salahnya hipotesis itu adalah dengan cara mencicipi rasa dari makanan itu. Jadi kita duga dengan cara melihat, kemudian kita cicipi, dan setelah kita cicipi, kita bisa mengatakan dugaan kita tadi betul atau salah. Itu yang dinamakan dengan uji hipotesis. Hipotesis ada dua jenis yang kita sebut dengan istilah H0 atau hipotesis 0, dan yang kedua adalah H1 atau H alternatif. Dua hipotesis ini saling bertolak belakang atau bermusuhan. Yang satu misalkan mengatakan iya, yang satu lagi mengatakan tidak. Yang satu lagi mengatakan besar, yang satu mengatakan tidak besar. Yang satu mengatakan enak, yang satu lagi mengatakan tidak enak. Jadi tidak ada hipotesis yang misalkan salah satu hipotesis mengatakan enak, yang satunya mengatakan sedang-sedang saja. Tidak ada yang seperti itu. H0 adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan. Memang dalam statistika kadang menggunakan istilah yang beda dari bahasa yang lazim kita gunakan. Jadi H0 artinya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan dapat kita katakan sama. Sehingga dari hipotesis yang masuk kategori ini, cirinya nanti memuat tanda sama dengan. Bisa menggunakan kata adalah, bisa menggunakan tanda lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, misalkan seperti itu. Itu adalah ciri dari hipotesis 0 atau kita sebut dengan H0. Sementara untuk H1 atau hipotesis alternatif, ini adalah lawan dari hipotesis 0, jadi menyatakan ada perbedaan. Kalau yang dimaksud ada perbedaan adalah menggunakan tanda tidak sama dengan, atau bisa juga menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau bukan. Itu merupakan ciri dari hipotesis 1 atau hipotesis alternatif. Jadi yang perlu
kalian ingat adalah untuk hipotesis nol selalu memuat tanda sama dengan. Jika tidak ada tanda sama dengannya, masuk ke dalam hipotesis alternatif atau H1. Nanti akan dengan mudah kalian identifikasi jika kalian mengingat syarat tersebut. Jenis hipotesis nanti ada beberapa jenis. Yang pertama adalah hipotesis dengan jenis uji dua ekor. Dirumuskan H0 dan H1-nya menggunakan tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Di sini kita gunakan tanda mu, ini untuk tanda rata-rata. Mu sama dengan mu0, untuk mu0 nanti akan kita bahas. Ini menunjukkan rata-rata. Mu dan mu0 adalah konstanta atau nilai yang akan kita bandingkan. Yang perlu Anda ingat di sini untuk uji dua ekor, menggunakan tanda sama dengan untuk H0-nya dan H1-nya menggunakan tanda tidak sama dengan. Jika kita lihat di sini, kalau Anda melihat video-video sebelumnya, bentuknya seperti kurva Z. Tapi ini sebenarnya adalah kurva T. Kurva T bisa kita gunakan untuk alternatif jika hipotesis atau distribusi normal tidak tercapai, kita bisa menggunakan distribusi T. Memang bentuknya mirip seperti distribusi normal, tapi di sini kita menggunakan distribusi T. Ini adalah hipotesis yang pertama, yaitu uji dua ekor. Bentuknya seperti ini. Karena uji dua ekor, maka nanti kita memiliki dua buah ekor, yaitu ekor kanan dan ekor kiri. Kita lihat di sini ekornya kita warnai dengan warna biru, ekor kanan dan ekor kiri. Di bagian ekor kanan, di sini ada daerah yang terdapat di bawah ekor tersebut. Itu kita namakan sebagai daerah kritis. Daerah kritis, atau kita simbolkan dengan DK. Dan daerah kritis ini dibatasi oleh nilai T tabel. Di sini ada T alfa per 2 dan di sini ada negatif T alfa per 2. Apakah alfa itu? Alfa adalah tingkat kesalahan. Jadi dalam penelitian diperbolehkan memberikan toleransi kesalahan. Itulah yang dinamakan dengan alfa. Karena yang kita teliti adalah sampel atau tidak seluruh populasi, maka diperbolehkan memiliki kesalahan dengan signifikansi tertentu. Biasanya kita ambil 1%, 5%, dan seterusnya. Kalau misalkan penelitian kita memiliki kesalahan 5%, berarti penelitian kita akurat sebesar 95%. Atau misalkan kita ambil alfa 1%, berarti penelitian kita akurat 99%. Tidak menjadi masalah karena yang kita teliti adalah sampel atau tidak seluruh populasi. Nah, untuk uji dua ekor ini, nilai alfa kita bagi menjadi dua, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Di sini luasnya adalah alfa per 2, demikian juga untuk yang sebelah kiri, dan untuk batasnya kita namakan dengan T alfa per 2. Yang di sebelah kiri negatif T alfa per 2. Nah, daerah kritisnya sesuai yang ada di gambar ini berarti T yang nilainya, jadi di bagian bawah ini, sumbu mendatar ini, jika di distribusi atau kurva Z adalah nilai Z, maka karena ini adalah kurva T, maka di bagian bawahnya adalah nilai atau besaran dari T. Di tengah-tengah ini adalah 0, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil, atau bernilai negatif. Maka untuk daerah kritisnya bisa kita nyatakan dalam notasi himpunan T kurang dari negatif T alfa per 2, ini untuk yang sebelah kiri, dan T lebih dari T alfa per 2 untuk daerah yang sebelah kanan. Apa kegunaan daerah kritis? Nanti akan kita sampaikan. Selanjutnya adalah uji satu ekor kanan. Uji satu ekor kanan adalah uji hipotesis yang menggunakan tanda H1, menggunakan tanda lebih dari di H1-nya. Anda perhatikan tandanya berbeda dengan pada uji dua ekor. Tandanya yang di sini lebih dari, untuk H0-nya kurang dari sama dengan. Untuk bentuk dari kurva
T-nya berbentuk seperti ini, yang diarsir sebelah kanan saja karena hanya satu ekor. Untuk luasnya juga tidak dibagi dua sehingga hanya alfa saja. Kalau yang dua ekor tadi alfa per 2 di kanan dan alfa per 2 di kiri. Kalau ini alfa saja dan dibatasi oleh T alfa. Sehingga untuk daerah kritisnya adalah T lebih dari T alfa. Jenis uji hipotesis yang ketiga adalah satu ekor kiri. Jadi ada dua ekor, satu ekor kanan dan satu ekor kiri. Jika satu ekor kiri, maka tanda hipotesis satunya di sini adalah mu kurang dari dan H0-nya mu lebih dari sama dengan. Anda perhatikan di sini, ini hipotesisnya selalu berpasangan. Jika kita ingat kembali definisi sebelumnya, H0 selalu ada sama dengannya. Nah, di sini H0 ada sama dengannya. Untuk satu ekor kanan juga ada sama dengannya. Dan satu ekor kiri juga ada sama dengannya. Yang tidak ada sama dengannya masuk ke H1. Selanjutnya, untuk satu ekor kiri, maka luasnya tetap alfa, tetapi karena ada di sebelah kiri, maka batasnya adalah negatif T alfa. Sehingga untuk daerah kritisnya, kita bisa definisikan T kurang dari negatif T alfa. Itu untuk daerah kritis dari masing-masing uji hipotesis. Nah, sekarang untuk daerah kritis tadi gunanya apa? Daerah kritis berguna untuk menentukan apakah H0-nya betul atau salah. Kalau pada makanan tadi kita cicipi untuk mengetahui rasa sebenarnya dari makanan tersebut. Jika dalam statistika, maka kita akan membandingkannya dengan daerah kritis. Yang perlu Anda ingat di sini, jika T observasi ini nanti akan kita hitung nilainya, elemen dari daerah kritis atau DK, maka hasilnya adalah H0 ditolak. Atau dengan kata lain, yang lebih mudah adalah H0 salah. Jadi, jika kita telah mencari nilai T observasi, selanjutnya kita tentukan letak T observasi itu apakah ada di bagian daerah kritis atau tidak. Jika T observasi masuk ke daerah kritis, maka H0 ditolak atau H0 salah. Berarti kesimpulan yang betul adalah H1. Sebaliknya, misalkan setelah kita hitung dan kita gambar, ternyata T observasi tidak ada di daerah kritis atau terletak di luar daerah kritis, maka kesimpulannya adalah H0 diterima. Atau dengan kata lain, H0 bernilai benar. Jadi nanti caranya seperti itu. Percabangan betul atau salahnya terletak pada nilai T observasi terletak di daerah kritis atau bukan. Selanjutnya, untuk mencari kesimpulan atau menentukan kesimpulan dalam pengujian hipotesis, biasanya mengikuti langkah-langkah yang sudah didefinisikan. Langkah-langkahnya ada 7. Yang pertama adalah kita rumuskan dulu H0 dan H1-nya. H0-nya apa, H1-nya apa. Kita tuliskan terlebih dahulu. Kita tuliskan dalam bentuk narasi, misalkan rasa makanan ini enak. Nah, setelah itu kita berikan notasi dalam bentuk simbol. Dalam bentuk simbol, seperti pada slide sebelumnya, kita bisa menggunakan tanda mu sama dengan, atau mu kurang dari sama dengan, mu lebih dari sama dengan, tergantung dengan konteks kalimatnya. Jadi yang pertama adalah rumuskan hipotesisnya dulu, atau rumuskan H0 dan H1-nya. Yang kedua, tentukan taraf signifikansinya. Taraf signifikansi biasanya sudah diketahui, kita bisa melihat di soal, biasanya digunakan 5%, 1%, 2,5%, 10%, dan seterusnya. Yang ketiga adalah memilih statistik uji. Statistik uji ini nanti adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai T observasi. Statistik uji nanti ada beberapa jenis, tergantung dari jenis atau tipe hipotesisnya. Nanti akan kita pelajari untuk lebih lanjut. Yang ketiga adalah komputasi. Setelah kita menentukan rumusnya, selanjutnya komputasi ini berarti kita menghitung nilai T observasi menggunakan rumus yang sudah ada. Output dari komputasi ini adalah T observasi. T observasinya berapa? Itu langkah yang keempat.
Langkah yang kelima adalah kita tentukan daerah kritisnya. Setelah kita tentukan T observasi, kita gambar daerah kritisnya. Setelah kita gambar daerah kritis, kita bisa menentukan keputusannya. Keputusan maksudnya adalah kita dari T observasi dan daerah kritis tadi, kita bisa melihat apakah H0-nya ditolak atau H0-nya diterima. Dan yang ketujuh adalah menuliskan kesimpulan. Kalau misalkan keputusannya H0 ditolak, berarti H0 itu salah, maka yang betul adalah H1. Maka yang kita tuliskan di bagian kesimpulan adalah H1. Sedangkan kalau keputusannya menghasilkan H0 diterima, maka H0 artinya benar. Sehingga yang kita tuliskan di bagian kesimpulan adalah H0. Itu tadi cara untuk step by step untuk menentukan uji hipotesis. Biasanya kita gunakan 7 langkah ini. Dan untuk simbol-simbol penting yang sering digunakan, di sini ada beberapa, yaitu ada rata-rata, simpangan baku, dan variansi. Sedikit berbeda penulisannya untuk sampel dan populasi. Di bagian sampel biasanya menggunakan huruf Latin, dan untuk bagian populasi menggunakan huruf Yunani. Untuk sampel biasanya kita gunakan X bar, untuk rata-rata, untuk simpangan bakunya S, dan variansinya menggunakan S kuadrat. Sedangkan untuk populasi, biasanya kita gunakan mu untuk rata-rata, dan sigma untuk simpangan baku, dan sigma kuadrat untuk variansi. Demikian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa langsung dituliskan pada bagian komentar. Kita akan mempelajari jauh lebih lanjut untuk uji hipotesis terkait uji T ini pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.